Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan IPA. Nah, hari ini kita masuk di materi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Nah, anak-anak di rumah boleh membuka buku halaman 104. Nah, kita masuk pertama yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, pada umumnya tujuan hewan menyesuaikan diri adalah untuk mempertahankan hidup. Nah, namun secara khusus tujuan hewan menyesuaikan diri adalah yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, misalnya makanan dan air. Kemudian mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, dan kering. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, itu tujuan hewan menyesuaikan diri selain mempertahankan hidup. Nah, ada pula beberapa contoh penyesuaian struktur atau tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama, struktur gigi. Yang kedua, bentuk paruh. Yang ketiga, bentuk kaki. Yang keempat, bentuk mulut. Dan yang kelima, lidah yang panjang dan lengket. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu struktur gigi. Nah, perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya kucing, harimau, dan yang lain-lain. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contohnya sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi taring dan geraham. Contohnya tikus dan kera. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu bentuk paruh. Nah, perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Pertama, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam serta agak melengkung, gunanya untuk merobek daging pemangsa. Contohnya paruh pada burung elang. Kemudian paruh pada burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang, digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya burung kolibri. Kemudian paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong, gunanya untuk membawa ikan hasil tangkapan. Contohnya paruh burung pelikan. Kemudian paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing, digunakan untuk memecahkan biji-bijian. Contohnya burung pipit. Kemudian paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk. Contoh paruh burung pelatuk. Kemudian yang terakhir, paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Digunakan untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya paruh bebek. Oke, itu yang bentuk paruh. Kemudian kita masuk di yang ketiga, bentuk kaki. Nah, variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Nah, selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Nah, yang pertama, kaki burung pemakan daging.
bentuknya kokoh. Tujuannya atau fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Kemudian burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Nah, digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Nah, contohnya bentuk kaki jenis ini adalah ayam. Kemudian jenis burung pemakan ikan biasanya memiliki kaki yang berselaput. Nah, gunanya untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Nah, contoh bentuk kaki jenis ini adalah pelikan. Kemudian, jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari kaki berhadapan ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Nah, digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari mangsa. Ya, contohnya tadi adalah burung pelatuk. Oke, itu bentuk kaki. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu bentuk mulut. Nah, variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Nah, berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, mulut pengisap, yang kedua, mulut penusuk dan pengisap, yang ketiga, mulut penjilat, dan yang keempat adalah mulut penggigit. Nah, mulut pengisap contohnya kupu-kupu. Kalau yang menusuk contohnya nyamuk, ya. Mulut penjilat dimiliki oleh lalat dan lebah, sedangkan mulut penggigit dimiliki oleh belalang dan semut. Ya, itu. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu lidah yang panjang dan lengket. Nah, contoh hewan yang memiliki lidah yang panjang dan lengket adalah cicak dan bunglon, serta ada landak semut. Nah, lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga. Nah, itu penjelasan tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemudian kita masuk di cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Itu terbagi 2, yaitu yang pertama cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, kemudian cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Kita masuk yang pertama, yaitu cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Misalnya ada unta, burung kutub, kelelawar, burung hantu, dan lumba-lumba serta paus. Nah, misalnya unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidupnya di daerah gurun yang panas dan kering. Nah, untuk mempertahankan hidupnya, unta ini melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Itu yang pertama, terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke dalam mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian ada telapak kaki yang lembut yang memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Yang ketiga, ada punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Nah, itu contohnya unta yang hidup di daerah yang sangat panas. Nah, dia memiliki kelebihan-kelebihan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Kemudian ada contoh yang kedua, beruang kutub. Nah, beruang kutub itu hidupnya di daerah yang sangat dingin. Nah, untuk mempertahankan hidupnya, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian diri, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat
oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Nah, kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, ya, dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitar. Dan kemudian ada kelelawar. Cara kelelawar menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Nah, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, artinya kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Nah, dia beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya dengan menggunakan kemampuan ekolokasi. Kemudian ada burung hantu. Yang keempat adalah burung hantu. Nah, burung hantu beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, yaitu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari pangsa pada malam hari. Nah, kemudian ada lumba-lumba dan paus. Nah, lumba-lumba dan paus hidupnya di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Nah, oleh karena itu, lumba-lumba dan paus kerap muncul ke permukaan laut jika ia ingin menghirup oksigen. Nah, sama seperti kelelawar, lumba-lumba dan paus juga memiliki kemampuan ekolokasi. Oke, nah itu cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Kemudian masuk yang kedua, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Ya. Contohnya ada cicak dan tokek. Cicak dan tokek. Kemudian ada bunglon. Kemudian ada walang sangit, ada landak. Kemudian ada kalajengking, ada cumi-cumi, ada ikan buntal, ada terenggiling dan kaki seribu. Ya, itu cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Pertama adalah cicak dan tokek. Nah, dia melindungi diri dari pemangsa, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding, dan kemudian kemampuan autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Kemudian ada bunglon. Nah, bunglon ini beradaptasi melindungi diri dari pemangsa itu dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Tujuannya itu untuk mengelabui pemangsa agar dia bisa lolos dari tangkapan pemangsa. Kemudian ada walang sangit. Nah, cara walang sangit untuk melindungi dirinya itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Kemudian ada landak. Nah, cara landak untuk melindungi diri yaitu memiliki duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi dirinya dari pemangsa. Kemudian ada kalajengking. Nah, cara kalajengking untuk melindungi dirinya dari pemangsa itu memiliki sengat beracun pada bagian ekor. Kemudian ada cumi. Cara cumi untuk melindungi diri dari pemangsa yaitu menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Kemudian ada ikan buntal. Nah, cara ikan buntal melindungi diri dari pemangsa yaitu dia menggembungkan tubuh. Nah, selain itu, ikan buntal juga memiliki duri-duri yang sangat beracun pada tubuhnya. Kemudian ada terenggiling dan kaki seribu. Nah, cara terenggiling dan kaki seribu melindungi diri dari pemangsa yaitu dia memiliki kulit yang keras. Nah,
pada saat pemangsa akan memangsanya, hewan ini juga mampu menggulingkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, untuk hari ini penjelasan dari Ibu Guru sekian. Anak-anak di rumah simak video pembelajaran ini kemudian kerjakan tugas. Terima kasih.